Izin pakai sayur ya Allah. Sayur dulu. Terus buat aku kan? Iya. Ngapa lagi sih? Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget ini, A. Iya ini gede buat tidur. Buat tidur ya. Iya. Ayo. Doa. Didu ayo. Doa dulu. Doa dulu Didu ya. dulu. Ah, Didu nggak boleh dibuang makanan. Doanya udah? Dah. Kamali. Doa. Udah. Ayo makan, A. Bukan Doa tidur, bukan Bukan doa tidur, doa makan. Anak pintar nih. Ya udah sekarang Didu mendingan abisin makanannya sendiri. Tante Indri sama Om Irfan mau ngobrol dulu. Oh nggak apa-apa, boleh dihabisin di sini. Kalau enggak hotelnya mau Kalau dibongkar. udah ngobrol gitu. Pasti mau ngobrolin yang anak-anak nggak boleh denger kan? Iya. Kalau lu di rumah gitu suka nyopin anak lo juga nggak? Suka nyopin Arjuna, nyopin Lazan sering. Bahkan sering Anaknya maksudnya- dua ya? Dua. Arjuna dan Lazan. Iya. Suka nyuapin, jadi Suka. ikut ngurusin anak. Ikut ngurusin. Mau nggak mau dan harus mau. Yaudah kita lihat ya kebahagiaan dari keluarga Dede Sunandar. Ini Ayo dia. ini dia. Halo. Ajo udah bangun? Mau kemana kamu? Pagi-pagi? Oh, jemput abang. Iya. Udah. Selamat ulang tahun, Mama. Panjang umur. Oh, Dede mau panjang umur ya, Mas. Sehat selalu. Bukan di situ, mau dari rezekinya. Semakin sayang sama anak-anaknya. Wish you all the best, sayang. Makasih. Sabar ya, selalu setia. Oh, sama anak-anaknya. Punya dua anak. Punya dua anak. Tanggung jawab luar Iya. biasa dari Allah. Luar ya. biasa buat Amanah. Amin. Arjun usia berapa? Arjuna 4 tahun sekarang. 4 Udah tahun. gede deh. Udah gede teh dari yang waktu pas ketemu kan masih kecil itu sekarang udah gede. Kayaknya waktunya cepet banget Cepet gitu. banget. Udah punya adik aja. Udah punya. Bedanya cuma 2 tahun sih selisihnya. Siapa tadi? Lazan. Lazan Syafiq Sunandar. Lazan. Lazan. Artinya apa Lazan tuh? Lazan itu kalau kata istri sih yang mencerahkan kehidupan keluarga Sunandar kata kayak gitu. Jadi dia ikut mencerahkan sisi rumah yang tadinya gelap ibaratnya ada dia jadi cerah. Melengkapi. Gitu. Melengkapi betul. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kondisinya gimana sekarang? Kalau kondisinya kalau dibilang sehat menurut kita ya menurut pandangan Dede dan keluarga sih sebenarnya sehat-sehat aja. Tapi kalau deteksi dokter itu sakit, masih dalam keadaan sakit. Apa namanya? Williams syndrome. Apa Down Itu apa syndrome sih tuh? sebenarnya? Dari jantung ke paru-parunya itu menyempit di salurannya. Di pertigaan sini tuh kan ini jantung, terus paru-paru. Dari jantung paru-paru itu ada kayak saluran gitu itu menyempit. Efeknya apa? Saluran jantung dan paru-paru menyempit itu efeknya jadi apa? Perkembangan tubuhnya melambat. Yang tadinya umur 1 tahun atau 2 tahun udah bisa bicara dan jalan, biasanya dan sekarang belum bisa apa-apa. Sekarang usia berapa? 2 tahun. Dek, Iya. lu ketika denger pertama kali anak lo lahir, terus itu denger dokter mengatakan itu sama bapaknya. Iya langsung ibaratnya gini. Mana ada sih orang tua yang terima anak lahir ke dunia tiba-tiba anaknya itu kayak dalam keadaan dikasih sama Allah tuh kelebihan kayak gitu. Cuman kan Dede cuman istighfar, cuman pasrahan diri sama Allah, tetap ya udah ini mungkin jalannya dari Allah dan ini udah takdir dari Allah buat Dede kayak Dan gitu. lu menyebutnya itu ada kelebihan. Kelebihan bukan Tadi kekurangan. ngomong ini kelebihan. Kelebihan dari Allah bukan kekurangan. Kalau kekurangan kan otomatis kurang. Ini lebih. Lebihnya belum tentu seorang orang tua bisa nerima keadaan anak kayak gitu. Ibaratnya Dede tetap bertahan karena ya itu kelebihan buat sang anak. Aduh, kayaknya denger ceritanya nggak kuat gitu, Dek. Iya. Gimana lo bisa kuat sampai sekarang? Kalau dibilang kuat, sebenarnya Dede nggak kuat ya. Cuman kan Dede harus nyari kerjaan dan istri pun harus kuat buat nguat-nguatin Dede itu dari ngeliat anak-anak bahagia. Kapan istri tahu kondisi anak seperti itu? 3 bulan. Kan 3 bulan setelah lahir. Baru dia dikasih tahu. Dan itu pun karena dokternya langsung bilang, Mas mau dikasih tahu ke istrinya langsung atau gimana? Kan Dede sempat 1 bulan 2 bulan pas lagi vaksin atau lagi ini, dok jangan kasih tahu dulu ya takut belum siap gini-gini. Oh iya. Pas 3 bulan, mah kayaknya aku harus pengen ngomong sama kamu, cuman
harus ada dokternya juga. Ya udah ketemu sama dokternya. Emang ada apa sih Pak? Kayaknya beda banget sih kamu tumbenan. Maksudnya nyimpennya bisa sampai berbulan-bulan gitu. Aku jelasin anak ini katanya jantungnya ada yang bermasalah gini-gini. Cuman kamu gimana? Reaksi istri gimana? Bengong doang. Terus mukul aku, kenapa baru ngomong, kenapa nggak pas lahir? Ya aku jelasin daripada pas kamu setelah lahir aku kasih tahu, otomatis kamu tambah stres. Dan itu pun udah ketemu sama dokternya harus pakai ASI dan istri udah tahu jadi stres yang tadinya ASI keluar lancar. Iya. Pas dia dikasih tahu malah jadi nggak keluar ya salah. Ya nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Tapi Sudah merasa semua ditentuin. merasa menyesal nggak sih Dek baru bisa kasih tahu istri belakangan ini yang harusnya mungkin sudah bisa ditangani dari Iya, awal-awal. sebenarnya sih teh dari dokter dan Dede emang udah maksudnya udah ngobrol mau dikasih tahu sekarang atau gimana. Kalau dikasih tahu sekarang otomatis minimal istri Mas Dede bakal gini. Kalau nggak dikasih tahu pun nanti bakal gini. Bingung Dede jawab bingung juga. Iya, serba salah. Serba salah dan Dede pikir karena ASI masih kuat, kata dokternya pakai ASI juga bakalan kelepas. Iya. Pas 3 bulan Dede mikir, oh Udah waktunya. udah waktunya daripada nanti kelamaan, mungkin tambah nggak karuan akhirnya dikasih tahu, malah kejadian yang harus diomongin. Jadi efeknya itu adalah perkembangannya tidak Melambat ya. Tidak sama sesuai dengan anak-anak yang lainnya. pada umurnya, betul. Jadi sekarang itu duduk sudah bisa. Duduk bisa, berdiri bisa, cuman dirinya kayak diri orang diri beberapa second jatuh lagi. Gigi tumbuh biasa. Gigi tumbuh hancur. Tumbuh karena susunya berbeda, jadi susunya emang susu jantung. Kalau dikasih susu yang biasa, terkikis si giginya itu. Jadi sekarang gitu. Sampai sekarang kayak ompong gimana sih? Maksudnya ada giginya cuman kayak ompong gitu. Padahal umur segitu kan yang rapi-rapi giginya yang masih bagus-bagus. Tapi anak aku emang bener-bener giginya itu nggak ada. terus kayak terus Keluar air liur kadang-kadang sehari itu bisa sampai 15 atau 10 setel ganti baju. Karena basah. dia tidak bisa mengontrol itu. Nggak bisa. Tapi kalau setelah disuapin, dia tidur tapi air liurnya nggak ada. Kecuali dia susu terus, udah blueberry sini. Tapi itu seperti normal aja deh kalau kita ngelihat dari luar ya. Kalau lihat normal mukanya itu emang muka Dede banget lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya ininya, kita nggak tahu juga tuh teh ibaratnya. Karena dia nggak bisa ceritakan Betul, apa yang dia rasain. Belum bisa berbicara. Belum bisa bicara sama sekali. Cuman ngomong kayak nyusu, nen gitu-gitu Cuma gitu doang. doang. Nen. Terus kayak cuman papa ngasih apa nih misalnya, aus nih botol susunya diambil sama dia ngerondang. Ngasih tau cuman, mau nyusu sini, dia bilang kayak gitu. Makanya Harus diapain kata dokter? Maksudnya apakah ada tindakan medis yang bisa? kalau medisnya emang harus dioperasi. Cuman kan operasi itu harus beratnya nunggu 10 kilo. Jadi sekarang Sementara? kan masih 8,5 sampai sekarang. Dan tidak bertambah ya deh. Dan nggak bertambah. Kenapa? Karena Emang kondisinya seperti emang itu? kondisinya seperti itu. Dikasih makan banyak, dia muntah. Nggak dikasih makan, lendirnya makin banyak, liurnya makin banyak. Jadi belum ada tim medis manapun maksudnya dari Jakarta temen ini ada yang mau ngoperasi, cuman jatuhnya nanti bisa lama di ICU dan bisa lama siumannya. Karena belum nyampe 10 kilo itu deh. Betul, Gracia kalau misalnya udah sampai 10 kilo otomatis dia bakalan lebih kuat katanya. Tapi sekarang dia lagi bertahap pengobatan yang 3 bulan sekali. Maksudnya kalau kemarin kan rutin hampir setiap hari, kalau sekarang udah 3 bulan. Setiap hari pengobatan. Itu apa yang dilakukan dia? Pengobatan seperti apa yang dilakukan? Ya kayak misalnya CT scan harus rutin, terus kayak ngebuang lendirnya juga harus rutin. Karena dulu kan nggak mau masuk nasi, kalau sekarang udah mau masuk maksudnya. Ada kemungkinan bisa sembuh. Kalau buat sembuh sedia kala normal sama kayak orang normal biasa, udah ada contohnya 23 tahun di Bekasi, anak Pak RT saya dikasih lihat, bahkan ada dia cuman bengong setelah beberapa kali dioperasi sampai ininya emang bener-bener gini dah badannya sampai ngerungkuk gini. Tapi tetap gak bisa apa-apa. Tetap nggak bisa apa-apa, tapi semuanya kan dikasih dari Allah. Iya. Saya balik lagi ke Allah. Kalau emang ini cobaan buat keluarga Dede akan bertahan sampai manapun. Pengobatannya pun bahkan Dede bela-belain kayak gitu. Pokoknya ibaratnya Dede tetap ikhtiar, tawakal dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kesalahan dari orang tuanya atau kesalahan dari istri atau kesalahan dari Dede, makanya udahlah Dede terima aja. Aduh. Dengan pekerjaan Dede yang harus menghibur orang,